Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lean dengan NIM 2115 Saya mahasiswa dari Stikes Karya Persada Muna, jurusan D3 Kebidanan. Jadi keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelaman kelahiran sehingga ibu dan bayinya terlahir dengan selamat. Jadi simak baik-baik tentang peran bidan, fungsi bidan, dan kompetensi bidan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang peran bidan. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Pertama, tugas sebagai pelaksana. 1. Yang dimana terbagi atas 3, tugas mandiri, tugas kolaborasi atau kerjasama, tugas ketergantungan atau rujukan. Pertama, saya akan menjelaskan tugas mandiri. Tugas mandiri yaitu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, yang dimana dari manajemen hingga pranikah, masa hamil, nifas, KB, gangguan reproduksi, sampai menopause. Tugas kolaborasi yaitu menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga, dan memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat darurat yang memerlukan tindakan kolaborasi. 3. Tugas ketergantungan. Tugas ketergantungan yaitu menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, dan memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan risiko tinggi serta kegawat daruratan. Oke, baik, saya akan masuk pada tahap kedua, yaitu peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, yaitu bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas berpartisipasi dalam tim, yang dimana mengembangkan pelayanan dasar kesehatan. Bidan bertugas mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Dan ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki 2 tugas, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader, yang dimana memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien dan melatih dan bimbing kader. Dan 4, peran sebagai peneliti atau investigator. Bidan melakukan investigasi atau peneliti terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok. Mencakup 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan dan menyusun rencana kerja pelatih. Dan kedua, saya akan masuk kepada fungsi bidan. Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan perannya. Berdasarkan peran bidan seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi bidan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pelaksana. Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup 1. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa perkawinan, dan melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. Bagian 2, fungsi pengelola. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup 1. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. 2. Menyusun rencana pelaksana pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya.
pendidik. Fungsi bidan sebagai pendidik yaitu mencakup 1. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana, dan membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan. Dan 4. Fungsi peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup 1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, dan melakukan peneliti kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Dan terakhir adalah kompetensi bidan. Kompetensi bidan adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sebuah profesi, yang dimana 1. Kompetensi bidan. Kompetensi bidan terbagi atas 2, yaitu kompetensi bidan inti atau dasar. Kompetensi ini tersebut difokuskan pada seputar kehamilan dan kelahiran. Kompetensi ini merupakan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh bidan. 2. Kompetensi tambahan atau lanjutan, pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan terakhir adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang bidan, yaitu kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.